Untuk mendukung kelancaran ibadah di Mekah, Kementerian Agama mengoperasikan layanan bus salawat yang melayani jemaah haji Indonesia ke Masjidil Haram. Bus salawat adalah salah satu moda transportasi khusus yang disiapkan petugas penyelenggara ibadah haji. Bus ini beroperasi 24 jam penuh selama musim haji, mengantar jemaah dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Juga disiapkan bus jemaah dengan spesifikasi ramah bagi pengguna kursi roda, penyandang disabilitas, dan jemaah kebutuhan khusus lainnya. Dengan hadirnya bus salawat, jemaah diharapkan bisa lebih nyaman dan fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sudah membagi pelayanan bis salawat ini ke dalam 3 halte, kemudian ada 27 rute untuk 4 wilayah. Wilayah mulai dari Sisa, Raudhah, kemudian Jarwal dan Misfalah, itu ada 27 rute. Dan dari 27 rute itu nanti kita bagi ke dalam setidaknya 95 halte. Dan masing-masing halte itu nanti akan ada petugasnya, 2 orang yang akan bekerja tiap harinya 12 jam atau 24 jam untuk 2 orang itu. Dan itu nanti masing-masing jamaah sudah diberi tanda khusus. Jadi kalau dia rute 12 nanti akan dikasih kartu nomor 12. Sehingga dipastikan nanti jamaah tidak akan kemana-mana, mudah-mudahan tidak akan nyasar kemana-mana juga. Sudah lebih dari 36% jemaah Indonesia tiba di Tanah Suci. Dan untuk memperbarui informasinya, kita bergabung dengan Senida Aditya di Mekah, Arab Saudi, dan juga Eriko Dewantoro di Madinah, Arab Saudi. Kita ke Eriko terlebih dahulu. Selamat siang, Eriko. Eriko, apa saja rangkaian ibadah yang berlangsung hari ini, Eriko? Baik, selamat siang, Ferdilyas dan pemirsa. Yang bisa saya sampaikan, ribuan jemaah calon haji dari Madinah telah tiba di Mekah. Mereka akan selanjutnya bergerak menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan rangkaian umroh wajib seperti tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, diketahui para jemaah Indonesia dari Madinah mengambil haji tamatu, yakni mendahulukan umroh untuk selanjutnya nanti menjalani rangkaian ibadah haji dengan konsekuensinya membayar dam atau denda menyembelih 1 ekor kambing. Setelah tahapan umroh selesai, para jemaah kemudian bisa melepaskan pakaian ihram dan kembali beraktivitas sambil menunggu puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi telah menyiapkan sekitar 250 hotel untuk 3.320 jemaah calon haji reguler Indonesia di Mekah. Lokasi sendiri dibagi 7 sektor dan terletak di 4 kawasan, yaitu Sisa Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Penempatan hotel untuk jemaah haji berdasarkan sebaran embarkasi. Lalu diketahui jemaah akan ditinggal Mekah selama 32 hari. Sementara untuk lokasi jemaah Indonesia sendiri selama di Mekah berjarak maksimal 4 hingga 5 km. Sementara gelombang pergerakan jemaah haji dan Madinah masih terus berjalan sesuai jadwal. Sebelum bergerak, jemaah calon haji telah disosialisasikan oleh para petugas untuk mandi bersuci dari hotel untuk selanjutnya digiring menuju bis yang telah disiapkan petugas menuju Bir Ali. Petugas sektor Bir Ali disiapkan di sejumlah titik mulai dari parkiran bus, pintu masuk, dan keluar jemaah. Nantinya setelah tiba di Masjid Bir Ali, jemaah calon haji akan diarahkan petugas untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Namun bagi jemaah yang batal wudhu diberi waktu untuk kembali bersuci, selanjutnya melaksanakan sholat sunnah ihram dan kembali ke mobil untuk berniat melaksanakan umroh. Guna mempercepat proses dan mencegah kepadatan, para ketua kloter dan rombongan diimbau agar mengingatkan jemaah sudah dalam kondisi berwudu sejak dari hotel. Dengan demikian jemaah bisa langsung melaksanakan sholat sunnah dan niat tanpa perlu antri ke kamar mandi dahulu. Sedikit catatan bagi jemaah yang melaksanakan sholat sunnah di Masjid Bir Ali untuk menyiapkan alas kaki sebaik mungkin. Ini dikarenakan banyaknya jemaah yang kehilangan alas kaki usai melaksanakan sholat sunnah. Meski demikian, petugas sektor Bir Ali telah menyiapkan alas kaki cadangan dan bagi jemaah yang merasa kehilangan.
Selain itu jemaah diimbau juga para jemaah yang telah berniat ihram untuk memperhatikan larangan-larangan ihram yang telah diberikan petugas bimbingan ibadah seperti tidak lagi memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencabut bulu, memakai pakaian bagi pria atau secara tak sadar membuka aurat bagi perempuan saat berwudu. Pendorongan calon jemaah haji dari Madinah ke Mekah rencana akan berlangsung setiap hari hingga 25 Mei mendatang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Eriko Dewantoro dari Madinah, Arab Saudi. Kita bergeser ke Makkah, Arab Saudi. Ada Senida Aditya di sana. Selamat siang Senida. Senida, apa saja rangkaian ibadah calon haji hari ini di Makkah, Senida? Baik, selamat siang. Dapat saya kabarkan pagi ini jemaah haji yang kemarin sudah tiba di Mekah sudah mulai melakukan rangkaian ibadah ke Masjidil Haram. Mereka melakukan umroh wajib. Para jemaah ini menuju Masjidil Haram dengan menggunakan bus sholawat. Nah, bus sholawat ini beroperasi selama 24 jam dan bus ini akan melayani jemaah haji Indonesia dari hotel menuju Masjidil Haram. Begitu juga dengan sebaliknya. Dan menurut data yang saya terima, sudah ada 14 kloter tiba di Mekah dan 10 kloter lagi masih menuju kota Mekah. Dan tadi malam Ketua PPIH, Mufis Hanafi melakukan konferensi pers terkait penempatan jemaah haji di Mekah yang tidak lagi berdasarkan kloter, tetapi melainkan mengikuti sistem layanan terbaru dari pemerintah Arab Saudi yang berbasis syariah. Namun Ketua PPIH Arab Saudi menyebutkan Kementerian Agama telah berkoordinasi dengan 8 syariah agar jemaah haji Indonesia yang lansia, disabilitas yang berangkat dengan pendamping, juga jemaah haji yang berpasangan suami istri bisa ditempatkan di hotel yang sama walaupun mereka ini berbeda syariah. Lalu terkait jemaah haji yang belum menerima kartu nusuk dari pihak syariah sendiri, tidak perlu khawatir. Karena jemaah haji bisa tetap dapat masuk ke kawasan Masjidil Haram untuk melakukan umroh wajib, ataupun untuk melakukan sholat 5 waktu di sana. Jadi dengan nyaman dan aman bisa beribadah. Sedangkan untuk cuaca hari ini, pada siang hari nanti itu suhu diperkirakan bisa mencapai 42 derajat Celcius. Dengan kelembapan yang sangat rendah. Maka dari itu diharapkan para jemaah haji untuk selalu terhidrasi dengan banyak minum air putih, memakai penutup kepala, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Senida Aditya dari Makkah, Arab Saudi. Dan sebelumnya juga ada Eriko Dewantoro dari Madinah, Arab Saudi. Selamat melanjutkan tugas teman-teman dan juga selamat beribadah, jaga kesehatan.